Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhil munasabati as-sa'idah wa bihadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya menyampaikan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semuanya atas kehadirannya pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidaklah Anda pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita dimaafkan, kemudian urusan kita semua dimudahkan, dan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Keagungan akhlak beliau dipersaksikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi akhlaqi nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala, betul-betul sungguh-sungguh berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang teramat agung. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggambarkan keagungan akhlak Nabi, saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk memaparkannya secara tuntas. 1 jam ceramah tidak akan pernah cukup. 1 tahun pun kita jelaskan tidak akan pernah habis. Seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah ada kesudahannya untuk menggambarkan kesempurnaan keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking sempurnanya, saking agungnya.
Namun sungguh pun begitu, ada satu ungkapan yang teramat indah di dalam menggambarkan keagungan akhlak Nabi. Kalimat tersebut diucapkan oleh istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya ummal mukminin, wahai ibu orang yang beriman, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Ini pertanyaannya, saudara. Lalu apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anhuma? Beliau menjawab dengan kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan kecerdasannya di dalam memilih kata, saudara. Di mana beliau katakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja jawaban Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak bicara panjang lebar, saudara. Siti Aisyah nggak repot-repot mengungkapkan dengan aneka ragam untayan kalimat. Beliau cukup mengatakan pada saat ditanya, bagaimana sebetulnya akhlak Nabi? Beliau menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya, saudara, kalau kita ingin bicara akhlak Nabi, kemana Al-Quran menuntun, kesanalah Nabi kita berjalan, saudara. Bagaimana Al-Quran itu mengatur, itulah yang dilakukan oleh Nabi, saudara. Dan bagaimana Al-Quran itu menentukan jalan hidup, begitulah jalan hidup Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah, tak satu pun kewajiban pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara, bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kenapa pada kesempatan ini kita mengingatkan tentang revolusi akhlak, saudara? Sebab Nabi kita tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak." Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan untuk pembatasan, saudara. Innama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus hanya. Hanya untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi, saudara, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam berdiri atas dasar akhlak. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam konteks ibadat maupun muamalat, semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara. Makanya aneh sekali hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi, saudara. Hari ini, saudara,
Saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, saudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana tertera dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa, dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu kepada ajaran agama, sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Takbir. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu, saudara, adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi sekali lagi, takbir. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini, dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Nah baiklah, jadi saya mau garis bawahi, ucapan agama tidak boleh ngatur negara, itu ucapan nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Betul? Betul?
Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nah, saya mau tanya lagi, biar anda yang putusin semua saudara, supaya nanti anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak. Ada santri dari Pasuruan saudara, nyindir presiden, nyindir Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara, diadili, dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun saudara. Sambil dipakein baju tahanan, masuk televisi, polisinya saudara dengan gagah mengatakan orang ini tidak tahu diri, tidak pantas tinggal di NKRI karena menghina presiden. Baik ya Wan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Taruhlah si santri salah, taruh si santri salah, santrinya di penjara 3 tahun, nggak apa-apa. Cobaan buat dia saudara, insya Allah Allah naikkan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saudara, yang uniknya saudara, ada anak cukong Cina. Anak cukong Cina pegang foto presiden, dicaci maki, dipukul-pukul itu foto, diludahin. Itu yang difoto dikatakan kacung dia, bahkan dia bego-begoin dan diancam, gua mau bunuh, gua mau tembak, nggak ditangkap. Saya tanya, punya akhlak gak? Ini negara saudara yang mimpin. Coba lihat, giliran santri penjara 3 tahun, giliran anak cukong Cina dibebasin. Saya jadi ingat sama lagi nih. Saya tanya, kacau gak? Kacau gak? Santri nyindir presiden penjara 3 tahun, anak cukong Cina hina presiden, ngancem bunuh presiden, dibebasin. Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Nah, yang begini wajib gak direvolusi? Wajib gak direvolusi? Wajib tidak direvolusi? Takbir. Saudara, saya cuma mau tanya doang. Saya ajukan beberapa hal, anda yang jawab akhlak apa enggak, begitu doang. Enggak, saya bukan lagi ceramah, cuma nanya. Nanya, yang jawab umat, betul. Jadi kalau mau ditangkap, tangkap yang jawab. Saya cuma nanya. Nanya. Lanjut. Mau ditanya lagi? Ada prajurit TNI. Takbir. Waktu saya pulang, buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep. Diborgol. Di penjara.
katanya melanggar disiplin militer. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Saya kenapa di sini jadi ingat unyil lagi ya? Udah lama lupa Beb. Udah 3 tahun setengah nggak ceramah. Ingat unyil, ingat Lanjut. Perhatikan baik-baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Prajurit TNI cinta sama Habib, bagus gak? Ditahan. Saya tanya, ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Cukong Cina digotong-gotong sama prajurit Brimob, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Giliran cukong dibopong-bopong, saudara, dianggap nggak melanggar disiplin. Tapi giliran ada prajurit TNI cinta sama ulama, langsung main pegang, main tahan, main borgol. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Betul? 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 Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Lanjut. Saudara, Indonesia bikin undang-undang namanya Omnibus Law. Undang-undang apa? Omnibus Law.
Niatnya sih bagus, katanya untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk kebaikan sih ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, saudara, ini undang-undang prosesnya lucu. Dari 800 halaman jadi 900-an. Dari 900 naik jadi 1000-an. Dari 1000 turun lagi jadi 812. Dari 812 naik lagi jadi 1000 sekian. Ini lagi bikin undang-undang, apalagi bikin kwitansi warung kopi. Betul. Betul. Yang namanya bikin undang-undang, saudara, ini saya mau kasih tahu nih, masyarakat mesti paham nih semua nih. Yang namanya undang-undang sebelum dibuat, sebelum disidangkan, saudara, DPR itu harus mengundang tokoh masyarakat dari semua elemen, saudara. Undang ulamanya. Loh, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang Omnibus Law ada hal-hal yang menyangkut agama. Undang juga, saudara, ormas-ormasnya, saudara. Undang juga pengusahanya, undang juga buruhnya, undang juga mahasiswanya. Ajak dulu dialog. Gak boleh main langsung bikin undang-undang, saudara. Karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Betul? Betul? Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara, buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Ngerti? Lanjut lagi. Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil, baru mereka rumuskan, mereka tampung masukan-masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dulu di Badan Legislasi DPR, saudara. Enggak langsung dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi ikut membahas, utusan-utusan partai ikut membahas. Puncaknya nanti di paripurna. Nah, di paripurna ini menarik. Seluruh anggota dewan yang berjumlah ratusan orang, 500 orang lebih, saudara, itu harus baca kalimat per kalimat, kata per kata, huruf per huruf, dan disahkannya pun per pasal dulu. Baca satu pasal satu, ayat satu dibacain. Bagaimana semua anggota setuju? Setuju. Pasal satu setuju. Kemudian pasal 2 dan seterusnya. Makanya selama ini undang-undang gak pernah tebal. Paling-paling 10 halaman, 15 halaman. Supaya apa? Supaya gampang dibaca, gampang dikaji, gampang dikoreksi. Tahu-tahu sekarang dibikin 1000 halaman. Nggak apa-apa, tapi lu baca. Mau mulut bebusa lagi lu baca. Nah kalau lu nggak baca, main ketok palu disahkan, saudara. Ini kan namanya ngawur. Baca. Adam jawab, Habib, kalau dibaca 1000 halaman bisa berhari-hari baru selesai. Yang suruh buat 1000 halaman siapa? Goblok. Betul? Lu mau bikin 1000 halaman boleh. Tapi baca. Mau tuh mata sampai belekan lagi lu baca.
Betul? Loh kenapa? Ini undang-undang. Kalau sudah diketok palu, kita semua ini wajib untuk mematuhinya, saudara. Nggak boleh sembarangan. Ketua DPR ditanya, bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya, ya sudah baca secara acak. Iya. Ketua DPR-nya aja, saudara, kelasnya seperti ini. Tidak mau baca tuntas, itu undang-undang. Kalau kau tidak baca tuntas, tidak boleh kau ketuk palu untuk besarkannya. Betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, bikin undang-undang nggak pakai baca ketok palu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Gak punya akhlak, saudara. Jadi sekarang ini kita sedang krisis akhlak. Dari mulai presiden, menteri, sampai pejabat ke bawah, krisis. Nah kalau ada yang jawab, tapi Habib, masyarakat juga banyak krisis akhlak. Jelas, masyarakat banyak krisis akhlak, manakala pemimpinnya tidak berakhlak. Kalau pemimpinnya berakhlak, ulamanya berakhlak, umaroknya berakhlak, masyarakat juga akan berakhlak. Sinfan minan nas, in soluha, soluhan nas, wa in fasada, fasadan nas. Ada dua golongan manusia. Kalau keduanya baik, masyarakat semua baik, ya ikhwan. Kalau keduanya jelek, masyarakat semua rusak, ya ikhwan. Nah, jadi jangan salahkan rakyat dulu, jangan salahkan masyarakat dulu. Saudara, jangan lihat para pemimpinnya. Kalau mereka tidak berakhlak, kalau mereka tidak menjaga akhlak, wajar, pantas. Kalau yang dibawa akhirnya banyak lagi yang tidak memandang akhlak. Betul? Betul? Nah gitu saya mau tanya, kalau sudah krisis akhlak begini, berarti revolusi akhlak penting tidak? Perlu tidak? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sebelum saya akhiri, saudara, ada yang mengatakan begini, kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan masih buka pintu dialog, masih buka pintu rekonsiliasi, masih buka pintu perdamaian? Kata mereka, revolusi itu tidak kenal kata damai, revolusi itu tidak kenal kata rekonsiliasi. Saya mau jawab, revolusi yang tidak kenal kata damai itu bukan revolusi akhlak namanya, saudara. Revolusi yang tidak kenal kata rekonsiliasi itu, saudara, namanya bukan revolusi akhlak. Revolusi yang tidak membuka pintu dialog itu juga namanya bukan revolusi akhlak. Nah jadi saudara, kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Yeay, unyil. Gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Nah baik saudara, jangankan revolusi, perang saja saudara, Nabi tidak pernah melupakan akhlak, saudara. Lihat perang-perangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya, manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib terlebih dahulu menawarkan Islam kepada para musuh, saudara. Kalau mereka terima, cukup, nggak boleh lanjut perang, saudara. Jadi Nabi di setiap medan tempur menawarkan dulu, kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian?
Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja, dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang. Nabi tetap membuka pintu dialog. Nabi tetap membuka pintu perdamaian. Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Sedangkan revolusi kami, revolusi akhlak, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai. Musuh tetap berkeras untuk perang. Maka Nabi dan para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Takbir, takbir. Begitu juga revolusi akhlak kita. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau kami menawarkan dialog, berarti kami tidak mau perang. Kalau kami menawarkan rekonsiliasi, berarti kami nggak mau pertumpahan darah, betul? Kalau kami menawarkan perdamaian, berarti kami tidak mau kerusakan. Tapi ingat, tidak ada kata damai dengan kezoliman. Berarti kalau orang zolim mau damai, lu stop kezolimannya, betul? Kalau nggak di stop kezolimannya, ada damai tidak? Ada damai tidak? Haram kita berdamai dengan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Maka itu saya mau tanya, malam ini ngerti tidak revolusi akhlak? Ngerti tidak revolusi akhlak? Jadi kalau revolusi akhlak menawarkan lebih dulu dialog, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu perdamaian, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu rekonsiliasi, bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tidak ada kata damai dengan kezaliman, betul? Siapa zalim ingin berdamai, stop dulu kezalimannya, betul? Takbir. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, maka itu saudara, akhirnya saya kabarkan, insya Allah setelah nanti saya istirahat beberapa hari agar kondisi betul-betul fit, saudara, saya dengan pengurus DPP FPI akan keliling Indonesia. Kita akan datangi setiap provinsi, kita ajak semua umat, dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami, yang menghalangi yaitu daripada konsolidasi kami. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Betul? Siap jaga tabligh akbar, siap bela tabligh akbar, siap jaga pesantren para kiai, siap jaga majelis-majelis para habaib. Takbir. Kita akan keliling, kita akan sowan kepada para habaib, para ulama,
para tokoh umat Islam di berbagai daerah, saudara, untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak. Karena kita tidak bisa melakukan revolusi akhlak, saudara, kalau tidak mendapat dukungan para habaib, para ulama, para kiai, dan umat Islam di berbagai daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak. Kecuali kalau musuh pakai senjata nembakin kita. Kecuali kalau musuh pakai senjata bunuh kita. Kita angkat senjata, kita perang, saudara. Setuju tidak? Takbir. Tapi kalau musuh menghancurkan kita dengan kata, maka kita akan jawab juga dengan kata. Kalau musuh mau menghancurkan kita dengan ekonomi, maka yuk sama-sama kita lakukan gerakan ekonomi umat Islam. Saudara, kalau umat Islam bersatu dalam ekonomi, saudara, itu naga-naga akan jadi cacing-cacing. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini revolusi termasuk yang akan kita jalankan, saudara. Di mana akhlak kita kalau hanya belanja kepada orang kafir, sementara warung-warung umat Islam kita tinggalkan? Betul? Betul? Saya mau tanya, kita belanja ke warung orang kafir, warung umat Islam kita tinggal, berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Nah, jadi mulai saat ini, saudara, saya mengajak semua, ayo belanja sesama umat Islam. Ayo belanja ke warung-warung tetangga, saudara. Ayo. Dan jangan main riba, saudara. Karena naga-naga kafir tersebut, kekayaan mereka dari hasil riba. Mereka kumpulkan uang kita, mereka ribakan. Jadi mulai saat ini, tinggalkan riba. Karena riba ini kalau kita tidak tinggalkan, ada ancaman dari Allah. Allah berfirman, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan, kata Allah, perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerangi pemakan riba, pemain riba, saudara, penyembah riba. Maka itu jauhkan dari hidup kita persoalan-persoalan riba, saudara. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, saudara, insya Allah kita akan paparkan kepada umat langkah-langkah revolusi akhlak apa yang harus kita lakukan bersama. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi jangan lupa, sebelum kita bicara revolusi akhlak di bidang muamalat, kita harus terlebih dahulu revolusi akhlak di bidang ibadat. Artinya, yang kemarin sholatnya sudah bagus, maka mulai saat ini dan seterusnya, sholatnya harus lebih diperbagus lagi, saudara. Begitu juga yang kemarin, saudara, sholatnya belum bagus, maka mulai hari ini, saat ini, sholatnya sudah harus bagus, saudara. Jadi tinggalkan segala maksiat, tegakkan semua taat. Itu salah satu syarat mutlak revolusi akhlak, saudara. Tidak ada revolusi akhlak kalau kita tidak sholat. Tidak ada revolusi akhlak kalau kita masih tetap maksiat. Enggak ada revolusi akhlak, saudara, kalau kita tidak mau taat kepada Allah. Betul? Mulai dari diri kita, mulai dari ibadat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan zakat, saudara. Jauhkan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Jauhkan perzinahannya, minuman kerasnya, judinya, saudara, tinggalkan semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan bohong. Jangan kita jadikan ciri revolusi akhlak kita, tiada dusta di antara kita. Takbir. Takbir. Siap jujur, siap amanat, siap tidak ingkar janji. Takbir. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata, dia dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia ingkari, saudara. Yang ketiga, saudara,
Wa idza tumina, kalau dia diberikan amanat, khana, dia khianat. Ini kata Nabi ciri Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Sekarang saya mau tanya saudara, di Indonesia ada gak yang bicara dusta? Ada gak? Banyak. Serem banget banyak. Ada gak? Ada gak? Yang kalau janji diingkari, ada gak? Ada gak? Dikasih amanat dia khianat, ada gak? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nah, sekarang kita bicara khusus pejabat. Ada gak pejabat yang kalau ngomong bohong? Ada gak? Ada gak? Yang kalau janji diingkari, ada gak? Kalau dikasih amanat khianat, ada gak? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ada yang tersinggung enggak? Ya kalau dia tersinggung sama Nabi sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu kita revolusi. Nah baiklah ya ikhwan. Saya rasa malam hari ini saudara, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Saya harus jaga betul stamina saya. Tapi saya amanatkan kepada anda semua, sebagaimana tadi kita amanatkan, dalam keadaan wabah seperti ini, pandai-pandailah kita jaga kesehatan. Betul? Betul? Nah, kita jaga. Hari ini sebetulnya pengennya kita saudara, ini yang duduk berjarak semeter. Panitia jawab, boro-boro yang duduk, Habib lagi dapat tempat duduk susah. Sebetulnya pengennya duduk 1 meter. Tapi saya tanya, ada lagi yang jawab jamaah, boro-boro semeter Beb, ini duduk pantat sebelah. Tapi nggak apa-apa, ini namanya antusias umat. Betul? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah corona. Allah angkat wabah corona. Allah angkat wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian terakhir, jangan lupa semua tetap harus ikut komando para habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Takbir. Maaf saudara, pemerintah saat ini banyak ingkar janji, banyak berkata bohong, dan banyak melakukan khianat terhadap amanat. Betul? Bahkan maaf, DPR RI tidak terkecuali. Mereka tidak lagi mewakili rakyat, tapi mereka lebih banyak mewakili oligarki para konglomerat. Betul? Betul? Maka itu sekarang kesian nasib bangsa Indonesia saudara. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya, DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Tapi jangan khawatir, habaib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat saudara. Betul? Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Dan catat baik-baik saudara, sebelum NKRI lahir, sebelum negara ini merdeka saudara, para habaib, para ulama, para kiai, para santri, merekalah yang bahu-membahu melawan para penjajah saudara. Sekali lagi, saat itu tentara belum ada, polisi belum lahir saudara, tapi para kiai, para habaib, para pesantren dengan setia menjaga rakyat, menjaga umat, membela bangsa, membela negara, mengusir penjajah sehingga kita merdeka saudara. Tahu-tahu sekarang ada bangsa sendiri yang mau jajah kita. Tentara Belanda, tentara Inggris saudara, tentara Jepang diusir sama rakyat karena menindas. Betul? Betul? Apalagi Londo Ireng. Tahu Londo Ireng? Tahu Londo Ireng? Belanda hitam. Belanda. Saya mau tanya saudara, sama Belanda aja kita nggak takut, sama Londo Ireng takut gak? Takut gak? Maka itu sekali lagi, siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan? Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali
Siap revolusi akhlak. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Semua. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo. Ayo revolusi sekarang juga. Dipercepat. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Lagi. Ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Paling cepat. Ayo, ayo, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Siap merdeka? Merdeka. 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 Merdeka dari penjajahan oligarki. Betul? Takbir. Merdeka dari penjajahan cukong naga. Betul? 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 Takbir. Merdeka dari londo ireng. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Cukup sampai di sini. Hus. Lu lanjut. Ntar gua pingsan di sini. Cebong mana nyanyi. Habib nggak boleh pingsan di mimbar, betul? Kalau pingsan di mimbar, cebong bahagia. Besok bazar rame. Habib Rizik dapat laknat pingsan di mimbar. Iya. Depan cebong nggak boleh kelihatan lemah, betul? Betul? Ya udah sekarang saya tanya semua, siap jujur? Siap amanat? Betul? Siap sholat? Siap puasa? Siap zakat? Siap tinggal maksiat? Betul? Betul? Anak muda, angkat tangan anak muda. Siap nggak pacaran? Siap kawin? Betul. Kawin boleh, pacaran jangan. Betul? Betul? Anak muda, angkat tangan anak muda. Siap tidak pacaran? Betul? Siap kawin? Takbir. Pokoknya segala maksiat kita tinggal. Betul? Setuju? Setuju? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang baca surat Al-Fatihah, kita niatkan bibarkatil Fatihah agar para umar kita dapat taufik dan hidayah, sehingga mereka bisa memimpin negara dengan adil dan amanat. Tapi Allah Maha tahu, jika hati mereka tertutup, tidak lagi bisa menerima taufik dan hidayah, hancurkan mereka ya Rabb. Tumbangkan mereka ya Rabb. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Rabb. Pemimpin yang taat kepada Engkau ya Rabb, yang taat kepada kekasih-Mu ya Rabb. Pemimpin yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya, negeri dan negaranya ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla birahmatika nas'al wa bijahi nabiyyika natawassal bijahi nabiyyika ya Rabb wa bijahil khubabah sayyidatina Khadijah wa sayyidatina Aisyah wa sayyidatina Fatimah Zahra taqabbal ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa qawwil Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin
اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اللهم يا رب انصرنا على أعدائنا أجمعين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم ول علينا خيارنا ما يرحمنا ويخاف منك ولا تسلط علينا شرارنا ما لا يرحمنا ولا يخاف منك. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدا عليهم ومكرهم عائدا عليهم ومكرهم عائدا عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بلدان ووفقهم لكل إحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك إندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا واجعلها بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في تايلاند وانصر المسلمين في أراكان روهينجيا وانصر المسلمين في أفغان وانصر المسلمين في تشيكيا وانصر المسلمين في سوريا وليبيا وعراق واليمن وجميع بلدان المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا قوي يا متين. اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطف إلا لطفك ففرج عنا كل هم وغم وكرب وارفع عنا هذه المحنة والبرية فادفع عنا هذه المحنة القوية بيدك القوية بيدك القوية بيدك القوية إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا هذه المحنة والبرية بيدك القوية إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم المسلمين وارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والغلاء والربا والسيلان والفيضان والزلزال والبركان والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا بحق نبينا ارفع كورونا. ربنا بحق نبينا ارفع كورونا. ربنا بحق نبينا ارفع كورونا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum mutaqabbal ya karim. Sebelum kita tutup, saya minta pertama rame-rame dengan penuh semangat kecintaan kepada Indonesia kita menyanyikan Indonesia Raya. Setuju? Setelah itu kita akan baca salatullah salamullah. Rame-rame. Silakan berdiri semua. Silakan Adi Alwi. Siapa lagi dibantu?
dibantu bawakan lagu Indonesia Raya. Mana Di Alwi? Tolong jangan maju, jangan maju. Maju, maju. Nyanyi Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah radanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir, 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 merdeka, merdeka, merdeka. Salatullah, salamullah ala. Semuanya salawat untuk Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah. Angkat tangan minta sama Allah, semua angkat tangannya. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, sallallahu alaihi Allah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim al-ummah min al-afati wan nigmah. Ilahi salim al-ummah min al-afati wan nigmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil Allah. Salatullah, salamullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
semua kasih jalan. Laskar, lebarkan barikade. Ala Sayyidina Muhammad واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. الله وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وعلى آله semua yang kencang, yang lantang, yang kompak. أجمعين. Allahumma salli على سيدنا محمد يا الله. وأسلل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين أخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى yang kencang وعلى وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله sekali lagi, satu kali lagi أجمعين. Allahumma salli وأشغل الظالمين. يا اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله satu kali lagi به أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي. صلوا على النبي محمد. Takbir, takbir. Setelah ditutup dengan doa
dan ditutup dengan qasidah, maka berakhirlah acara pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas kedatangan antum semua. Selamat pulang sampai tujuan dan mudah